Oke, welcome semuanya di Discord Live hari ini di tanggal 13 Januari 2023 ya. As usual, ini adalah program mingguan. Kita akan live setiap minggu. Kita bahas macam-macam ya, apa aja yang bisa dibahas ya. Mau Bitcoin, kehidupan percintaan juga kita bahas ya. Supaya apa ya, seru aja lah ya. Kan masa grup nganggur doang, soalnya gue tuh sehari-hari sibuk, jadi kadang-kadang gue nggak bisa bener-bener full standby untuk apa bacain semua message atau reply semua message gitu. Tapi in general gue usahakan untuk selalu aktif ya. Thank you banget loh buat semuanya yang kontribusi di apa seluruh aktivitas channel. Gue perhatiin ada beberapa yang kontribusinya luar biasa. Thank you banget. Bahas apa kita hari ini enaknya ya? Ada yang mau buka topik sebelum gue sih pasti pantau. Gila, Bitcoin sudah di 18.922, dahsyat sekali ya, mengejutkan sekali loh, kaget loh gue liatnya loh. Wow, 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 cepat sekali, cepat sekali loh. Ini berapa nih? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Gila, udah 6 weeks green, mantap. Bang, udah cicil Ethereum short? Belum. Gue tadinya kan bilang gue mau cicil di area 1360 sampai 1400 gitu. Cuman ngelihat pergerakannya yang sangat cepat, gue khawatirnya dia bener-bener tembus terus naik. Jadi gue masih tahan dulu. Gue masih tahan ya, karena gini. Memang Ethereum udah di 200 daily moving average, dan gini, gue lihat banyak sekali alts yang udah break 200 daily moving average gitu. Padahal 200 daily moving average ini kan sebenarnya apa ya, satu resistance yang cukup kuat ya. Resistance ini paralel ya, support yang kuat dan resistance yang kuat juga gitu. Tapi banyak sekali yang udah tembus. Jadi kayak gue tadi tuh jujur ya, gue begitu ngelihat chart nih, gue bener-bener nggak nyangka pergerakannya secepat ini ya. Ini bener-bener di luar ekspektasi gue. Tapi gila, cepet banget pergerakannya. Gue juga kaget sih gitu. Mengingat ini masih tanggal 13 ya. Again ya, gue kan outlook gue bulan Januari itu hijau monthly candle. Sekali lagi monthly candle, jadi candle bulanan ya. Yang candle ini nih. Gue share screen dulu ya. Nih. Waduh, gue kalau lagi nyalain ini nih langsung lemot luar biasa. Udah kelihatan ya screen gue ya. Nah, di sini, ini gue udah bersihin lagi chartnya. Gue tunjukin ya monthly candle ini yang gue expect warnanya hijau itu adalah yang ini nih, monthly candle yang sekarang ini, yang ini nih ya. Gue sih pribadi expect di bulan Januari ini hijau warnanya gitu ya. Tapi sampai ke berapa, gila, ini jujur gue bener-bener luar biasa kaget karena pergerakannya sangat cepat gitu ya. Jadi since ini masih tanggal 13 dan harganya udah di sini, gue belum open short untuk Ethereum ya. However, gue udah share ya. Belum ada gambar chartnya. Udah kok, gue udah share screen di sini, gue udah kelihatan kok. Nah, however, gue bisa bilang gini, yang gue masih hold shortnya sekarang itu adalah Bonk yang meme Dogecoin di Solana itu gue open short ya untuk yang satu itu. Simple aja, gue udah jelasin. Ini kan gue ada grup untuk semua yang sign up Bybit pakai kode referral gue, kan gue share posisi gue. Salah satu bisa dikatakan saat ini posisi terbesar untuk short gue itu ada di Bonk. Ada dua alasan, simple. Yang pertama, Bonk itu udah up 100x. Kalian bisa lihat dari launchingnya, buka coin market cap aja. Dari launchingnya, Bonk itu udah up 100x. Dan menurut gue, ruang untuk naiknya udah nggak gitu banyak gitu. Mungkin masih bisa naik, mungkin pergerakannya masih bisa sangat liar gitu. Tapi gue pribadi nggak expect dia bisa naik sampai 200x gitu. Di awal launchingnya gue jujur nggak expect itu sama sekali gitu ya. Cuman again, ini high risk high return punya ya. Jadi sangat-sangat high risk. Tapi gue bilang gini ya, sekali lagi ya. Gue harus remind dulu, kalau gue bilang gue open short ya, posisi portfolio gue saat ini itu adalah profit.
sorry, jadi gini, portfolio trading gue itu menggunakan uang profit ya. Jadi gue bukan pakai modal yang akan gue masukin di spot nanti. Enggak, gue belum kutak-kutik yang itu masih 80% ada di rekening bank gue. Tapi kalau untuk yang saat ini gue open short itu adalah menggunakan profit dari trading gue. Kalau yang terbesar saldonya saat ini adalah bonk. Bonk itu gue short bertahap. Gue start short dari 0,21. Ya sekarang kalau nggak salah 0,00 lupa gue pokoknya angka di Bybit lah, pokoknya dari 2 sekian sekarang udah 0,0009 gitu. Tapi gue sempat beli lagi, gue beli lebih besar lagi di sekitar 0,0013an kalau nggak salah gitu. Jadi yang terbesar sekarang bong. Kalau Ethereum gue belum open ya, Ethereum belum open karena gue lihat Bitcoin ini kuat banget nih, kuat luar biasa, kuat luar biasa ya. Gue belum open, ntar ya gue buka moving average dulu. uh, Bitcoin kan bisa lihat moving average-nya saat ini ada di sekitar 19.492, sudah sangat dekat. Sekarang kan Bitcoin itu di 18.900-an ya. Dan all time high 2017 itu ada di berapa? Kalian bisa lihat all time high 2017 itu ada di sekitar bentar. Ini gua kok kayaknya gue salah. Oh, salah bener. Ntar ya nanti gue cek chartnya lagi. Ini nih gue kalau pakai laptop ini ya, kalau misalnya lagi apa live stream gitu lemot banget, Nah, kalian bisa lihat nih, gua kalau share screen makin lemot ya. Jadi gua kasih tau aja ya, kalau all time high 2017 itu ada sekitar 19.200-an dan sekarang 200 daily moving average ada di sekitar 19.500 ya. Menurut gua ada double resistance di situ ya. Gua bukan bilang mustahil ya, tapi gua akan sangat surprise, gua akan sangat terkejut jika tiba-tiba jebret 20 gitu ya. Kalau misalnya ada daily candle nih, gue kasih tau dulu ya. Kalau ada daily candle yang full body, sekali lagi full body, close di atas all time high 2017 maupun 200 daily moving average, gue akan koreksi target gue ya. Tadi kan gue pikir based on technicals, menurut gue level optimis gue itu ada di sekitar 19.200-an untuk kenaikannya ya. Dan gue lihat di situ ada double resistance ya, 200 DMA sama 2017 all time high. Cuman kalau itu tembus dan ada daily candle yang close di atas itu, gue bisa naikin targetnya mungkin sampai 20 bisa sampai 30-an gitu untuk kenaikan awal ini ya gitu. Cuman balik-balik gue nggak mau apa ya terlalu banyak asumsi dulu sekarang, tapi gue lebih prefer untuk lihat pergerakannya dari waktu ke waktu aja, dari hari ke hari gue pantau, gue lihat setiap hari gitu. Karena ya gitu sih, menurut gue again gue masih di posisi, menurut gue masih akan ada final leg down, masih akan ada final flush untuk kripto. Dan gue nggak bilang cuman kripto ya, tapi stock market juga buat gue akan ada final flush gitu untuk stock market. Jadi kayak menurut gue masih masih ada another leg down. Itu posisi gue. Cuman kalau kalian lihat ini lagi diverse banget nih, banyak banget yang juga bilang kalau sekarang ini itu udah maksudnya Bitcoin itu udah bottom gitu, dan kita udah nggak mungkin go lower lagi gitu. Cuman ya apa ya, satu gue nggak bisa kasarnya gini ya, gue nggak pernah bilang gue 100% pasti benar, nggak, gue nggak pernah ada di posisi itu, gue nggak pernah mau menempatkan diri gue di posisi itu, gue nggak sesombong itu gitu. Gue selalu bilang ketika gue bikin analisa, semua subjektif ya, semua subjektif. Makanya gue bilang analisa gue semua personal opinion, pendapat pribadi ya. Jadi tentu ketika gue memberikan pendapat, gue memberikan analisa, gue selalu serasional mungkin, selogik mungkin, sehingga semuanya berdasarkan data dan punya penjelasan yang masuk akal gitu. Gue nggak akan kasih angka-angka yang tidak masuk akal ataupun tidak ada dasarnya ya. Nggak, gue nggak pernah di posisi itu, gue nggak pernah lakukan itu ya. Tapi tapi ada juga nih yang sekarang bilang, oh sudah bottom gitu, kita tinggal up only dari sini.
Hopefully, amin, amin. Tapi yang jelas bottom line-nya persamaan gue dan mereka adalah walaupun mereka bilang sudah bottom, gue bilang masih ada another final leg down. Persamaannya satu, ya menurut gue persamaannya satu antara kita semua yaitu adalah Bitcoin di bawah 20.000 US dollar itu sudah murah ya. Itu gue nggak nggak pernah berubah. Makanya dari sejak Desember pun gue bilang kalau mau start dollar cost average silahkan aja. Ya kalau kalian benar-benar punya outlook long term dan kalian prefer dollar cost average aja lah, gue nggak mau repot-repot, nggak mau pusing-pusing, ya udah silahkan aja dollar cost average. Menurut gue Bitcoin di bawah 20.000 sudah sangat murah gitu. Walaupun menurut gue masih ada another final leg down gitu. Karena wah ini menurut gue masih bisa lebih parah lagi sih. Menurut gue ya. Apalagi dengan kondisi on macro perspektif ya, next month di bulan Februari mestinya kita harusnya ya, kalau kalau nggak ada perubahan mestinya kita akan Federal Reserve interest rate, Fed interest rate itu udah akan di angka sekitar 4,75 sampai 5, ya sudah gitu. 4,75 sampai 5, makanya menurut gue pain-nya akan lebih besar lagi, terutama di equity market, stock market, crypto akan down lagi. Plus kan target gue nggak tahu kalian semua udah nonton video YouTube gue yang terakhir atau belum ya. Gue udah tunjukin di situ dari tahun lalu ya, dari tahun lalu target Fed interest rate itu ada di angka 5 sampai 5,25%. Dan ketika achieve angka tersebut, buat gue akan semakin banyak bank sentral yang parkir uang di Federal Reserve. Dan ketika itu terjadi, liquidity akan semakin sedikit, ya more pain in the market, itu menurut gue ya. Dan DXY dolar akan semakin menguat ya. Itu again itu personal opinion gue ya, berdasarkan apa yang available saat ini. Tapi gue bisa bilang gini, gue nggak bisa bilang gue 100% pasti benar, nggak mungkin. Gue nggak pernah berani ngomong gitu. Gue cuma bilang dasar gue ada, tapi kalau dibilang gue 100% pasti benar, enggak lah. Ya kalian tentu harus punya strategi sendiri. Oke, ini gue bacain komen nih ya. Udah, Jax, Bang udah cicil ETH belum? Oke, gue udah jawab ya. Bang, kira-kira pumpnya bisa bertahan sampai berapa bulan? Oke, ini gue udah jelaskan sebelumnya. Menurut gue pump itu hanya di bulan Januari effect. Karena dasar gue itu adalah karena Desember sell off. Itu gue udah bilang ya. Jadi personal opinion buat gue Januari reboundnya di Januari aja. Itu personal opinion ya. Kan kalian bisa lihat schedule-nya 31 Januari ini kan ada FOMC meeting lagi. Ya kita lihat nanti dia hike interest rate berapa basis points. Kita lihat sama-sama. Itu buat gue again bukan gue pengendali market nih ya, tapi kalau berdasarkan data yang available mestinya dia masih di 50 basis points. Dan kalau masih di 50 basis points, ya buat gue more pain in the market, karena berarti Fed interest rates ada di angka 4,75 sampai 5. Kalau gue nggak salah di angka segitu deh. Kalau dia naikin 50 basis points lagi. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Belum ada gambarnya chartnya, kayaknya udah deh. Oke, ini dari Jerry lagi. Bang, MA sama MA lebih akurat mana? Preferensi sih. Kalau MA katanya kan lebih sensitif ya. Kalau MA itu lebih kurang sensitif gitu. Tapi personally gue pakai MA sih. Tapi gini, gue pun kalau pakai indikator ya, gue itu kan outlook gue itu kalau kalian perhatiin ya, gue itu lebih suka menggunakan daily dan weekly time frame. Hourly pun gue hanya di 4 hour. Gue jarang sekali buka 1 hour chart. Itu jarang sekali ya. Karena kalau gue trading atau gue invest, outlook gue itu long term, outlook gue itu untuk jangka yang lebih panjang gitu. Makanya kalau kalian perhatiin gue sharing chart, biasanya either 4 hour, 4 hour tuh maksimal banget sih ya, tapi biasanya lebih ke 1 day sama 1 week ya. Dan indikator yang gue pakai itu ya, kalau di 1 day itu cuma 200 daily moving average ya, paling banter 50 diantara itu aja ya. Tapi kalau untuk EMA ya, exponential moving average, itu yang gue pakai 21 week ya, 21 weekly EMA ya. Itu buat gue historically juga cukup akurat untuk menjadi support maupun resistance. Yahweh Israel, Bitcoin kira-kira udah di mana bang? Aduh, gue nggak terlalu pakai ini sih. Tapi kalau menurut gue ya, gue nggak tahu sih. Mungkin di disbelief mungkin, atau di anger, gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu. Tapi gue lebih ke di anger sih. Mungkin ya, tapi gue nggak terlalu pakai ini sih. Untuk saat ini ya. Jerry, bang lu kan belum entry spot, terus kalau beneran ini bottom gimana? Ya resiko gue lah.
Maksudnya ini buat gue jawaban yang sangat sederhana gitu. Kalau memang ternyata nih ini sudah bottom dan gue belum entry, ya itu resiko saya yang ketinggalan gitu loh. Kalau kalian merasa oh ini sudah bottom dan kalian nggak mau ambil resiko, ya sudah silakan entry. Pada dasarnya kalian harus kelola portfolio kalian menurut kebijaksanaan kalian masing-masing ya. Gue nggak pernah bilang kalian harus 100% ngikut gue. No, 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 no. Gue pribadi kalau misalnya sharing nih, gue bikin video atau gue live gitu ya ngobrol, gue selalu bilang statementnya adalah ini pendapat pribadi, ini analisa full, itu berdasarkan penglihatan gue, oke? Dan ya tentu kalian harus berinvestasi dengan ya kebijaksanaan kalian sendiri. Itu aja sih poinnya, gitu sih. Jadi kalau misalnya ternyata oh gue miss bottom misalnya nih, ternyata ya dari sini up only dan gue miss bottomnya, ternyata di 2023 Fed full pivot nih ya, karena misalnya nih ya kan gue udah bilang nih kemarin pas lagi live di minggu lalu kalau gue nggak salah ya, atau 2 minggu lalu ya, ada yang nanya gitu, invalidation point gue di mana, kira-kira seperti itu ya. Jadi gini, sederhananya gini, analisa gua kan bilang, gua masih bilang ada another final leg down. Invalidationnya di mana nih? Kapan gua bilang ini jadi invalid? Nah, kira-kira kan seperti itu. Kalau gua untuk saat ini gua nggak ngelihat di chart ya, karena buat gua gini, chart bisa kemana aja, tapi gua nggak berubah gitu loh. Chart bisa kemana aja literally, walaupun mostly psikologi market di reflect di chart. Tapi kalau tanya gua mana yang bisa menjadi invalidation point gua, gue lebih ngelihat skenario secara makro. Contoh ya, ini gue udah bilang nih, kalau kalian join live gue 1-2 minggu lalu, gue udah bilang misalnya ini tiba-tiba perang ya, perang besar yang mengakibatkan apa? Federal Reserve harus pump liquidity lagi ke market, dia harus melakukan quantitative easing lagi ya, dia harus print money lagi. Oke, dan gue akan bilang oke, ini udah invalid nih, analisa gue, isi money lagi, market akan pump lagi gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, misalnya skenario apa? Oh, tahu-tahu misalnya COVID ya, COVID mutasi baru yang lebih berbahaya, lebih sadis. Kalau kalian perhatiin 2020 itulah yang terjadi. COVID crash, habis itu Federal Reserve quantitative easing gila-gilaan, print uang sampai triliunan US dollar gitu. Karena itu jebret masuk ke market semua, pump crypto, stocks pump kencang sekali. Gue expect invalidation point gue akan ada di antara hal-hal tersebut. Intinya hal-hal yang sifatnya makro, gue nggak tahu apa. Again ya, tadi yang gue ngomong either perang atau covid itu cuman apa ya, probabilitas aja gitu. Itu cuman contoh gitu loh. Ya cuman contoh, gue nggak bilang itu akan terjadi ya. Itu cuman contoh. Misalnya itu terjadi dan Federal Reserve akhirnya dia harus stop quantitative tightening dan dia harus print money lagi, dan gue itu invalidation point gue hanya di situ ya. Tapi kalau in short term, apalagi crypto yang ya honestly speaking ya, gue gini, uh, walaupun gue bullish banget on crypto, tapi kita bisa lihat sama-sama lah market crypto ini penuh manipulasi ya. Jadi kayak gue nggak terlalu pusing sama pump yang sekencang ini. Maksudnya gini, bukan terlalu pusing dalam arti apa ya, tapi kayak buat gue ini nggak menjadi invalidation point gue, kira-kira seperti itu. Invalidation point gue hanyalah jika skenario tersebut terjadi, maka menurut gue wah sangat possible ternyata easy money lagi akan datang, akan banyak liquidity lagi yang masuk ke market, ya udah kita bakal masuk bull run lagi. Kan gue bilang nih sekali lagi ya, menurut gue bull market itu akan start ya ketika Fed pivot stage 3 ya. Gue udah bilang ini, gue gak tahu sih berapa kali sih ya, tapi gue udah pernah bikin video TikToknya juga, gue udah pernah up di YouTube juga ya. Bull market itu akan start, ini kita ngomong in general ya, gue gak ngomong di crypto. Crypto itu cenderung dimulai dengan Bitcoin halving, oke? Itu udah clear sekali. Tapi kalau in general, kita ngomong general perspektif secara makro, bull market di stocks, komoditi, semua itu tuh selalu start dengan apa? uh, uh, Bukan selalu ya, tapi gini ya, selalu ada easing dari Federal Reserve. Dalam arti kalau sekarang kan mereka lagi quantitative tightening ya, kayak misalnya interest rate sudah di angka 4,25 sampai 4,5 ya. Jika ini masih terus dinaikkan ya simple sekali, more pain in the market. Itu aja sebenarnya gitu loh. Gue nggak ngelihat skenario lain gitu loh. Cuman memang kalau kita kalau kita cuman ngelihat price action, kita cuma ngelihat harga
apa ya, pergerakan harga dari hari ke hari, ya menurut gue sih kita akan emosi kita diombang-ambingin sekali nih gitu loh. Wah ini udah bottom, wah ini bakal naik lagi gitu loh. Wah ini gue ketinggalan kereta. Ya memang pada dasarnya apa ya, market memang seperti itu gitu loh. Market memang seperti itu gitu. Gue bisa melihat itu sebagai hal yang normal dan gue tetap ya dingin aja gitu ya, santai aja mau dia naik sekencang itu, dan misalnya dibilang gue ketinggalan yang lainnya naik ya nggak ada masalah gitu. Gue tetap berinvestasi, gue tetap apa ya, bergerak sesuai dengan rencana gue pribadi gitu. Kira-kira gitu aja sih sebenarnya, nggak lain nggak bukan. Termasuk ketika dari 2021 akhir, gue kan udah exit tuh kecepetan sebenarnya. Gue open lah di TikTok, gue bilang gue exit kapan, kalau nggak salah sekitar September Oktober gue udah exit dari market gitu ya. Gue announce gitu. Wah orang pada bilang gue nebar fat, gue gimana-gimana, ya nggak ada masalah. Gue cuman bergerak menurut strategi dan perencanaan gue, ya semua resikonya gue tanggung gitu loh. Pada dasarnya kan dulu gue exit belum peak ya, gue bukan exit di peak optimalnya di November. Kalau untuk Bitcoin, alts rata-rata di Desember, kayak Ethereum dan lainnya rata-rata di Desember. Perhatiin selalu ada delay kira-kira sebulan karena money rotates, uangnya berotasi dari Bitcoin. Ya asumsi gue gini ya, Bitcoinnya TP move ke alts, altsnya TP baru turun, kira-kira kan kayak gitu. Ya udah gue nggak masalah gitu, sama kayak statementnya Jerry nih. Kayak kemarin gue exit di September Oktober misalnya di tahun 2021, ya bang lu kan udah exit duluan, nggak ketinggalan peaknya, ya itu resiko saya, itu nggak ada masalah karena gue bergerak, gue berinvestasi sesuai perencanaan gue gitu aja. Dan tentu gini, tentu masing-masing punya perencanaannya sendiri dan kalian harus punya perencanaan ya. Gue sangat-sangat strongly suggest kalian itu kalau mau investasi punya rencana, punya plan, dan stick sama strategi kalian. Dan tentu ketika kalian punya strategi harus punya dasar yang jelas dan apa ya, dasar yang jelas dan harus punya invalidation yang jelas juga gitu. Makanya bagus banget, gue suka banget ada yang nanya fail skenario lu apa, invalidation point lu apa. Gue udah punya, yaitu itu tadi gue udah jelaskan. Kira-kira gitu ya. Marshy XDL ATH 2017 ada di 19.800 bang. Oh oke. Ini tar ya gue lihat. Ini kamu pakai candle monthly dan kamu detailnya kan. Ah ini kalau kita pakai hal ini memang bisa beda-beda sih. Gue nggak bilang kamu invalid, tidak ya. Kamu benar. Ini nggak salah. Tapi kalau gue personally gue pakai daily time frame dan gue rubah candlenya ke line terlebih dahulu ya. Gue rubah. Jadi gini. Kalau kamu mau coba ya di waktu yang sama ketika kamu tarik garis itu ya, yaitu di Desember akhir 2017 itu, coba aja kamu move ke daily time frame one day. Setelah itu kamu rubah chart candlenya jadi line ya. Habis itu kamu tarik garis, nah itu ada di sekitar 19.200-an. Kalau gue pakai itu, tapi again itu menurut gue nggak untuk diperdebatkan, kayak itu sah-sah aja toh, apa ya, perbedaannya sangat tipis, jadi nggak ada masalah. Makanya kenapa setiap orang kalau ngasih angka tuh beda-beda gitu. Ada yang ngasih angka 19 berapa, ada yang berapa gitu. Tapi ya tentu orang punya preferensinya sendiri. Ada yang pakai Heikin Aishi, ada yang pakai line, ada yang pakai candle gitu. Nggak ada masalah buat gua. Perbedaan angka setipis itu tuh apa ya, bukan untuk diperdebatkan lah. Kalau gue nggak akan debat soal itu, tapi at least dari Marshy gue lihat kamu ngerti poin gue gitu loh. Patokan gue adalah all time high 2017 itu yang akan menjadi sebelumnya menjadi support, dia berubah menjadi resistance gitu kan. All time high 2017 itu sudah menjadi support selama kira-kira berapa lama tuh on daily time frame ya, kalau kalian lihat ya, on daily time frame ini sudah menjadi support kira-kira 144 hari, 144 bars gitu kalian bisa lihat. Jadi udah jadi all time high 2017 tuh support 144 hari, itu sekitar hampir 5 bulan ya. Setelah hampir 5 bulan jadi support dia jebol gitu. Makanya personally I think menurut gue ini akan menjadi resistance untuk saat ini. Tapi we'll see ya. Pada dasarnya gue nggak pernah apa ya, meniadakan ruang untuk gue salah. Bisa banget gue salah, sangat-sangat bisa ya, sangat-sangat bisa gitu. Oke. Dari BC personally, ntar gue minum dulu ya.
Dari BC, personally gue percaya setelah Fed sampai puncak interest bakal resesi. Pertanyaannya kalau resesi bisa berapa lama bang? Nah ini jawabannya juga simple. Kalian tentu gini, kita nggak bisa predik dari sekarang. Jadi gini, ini kita ada di pemikiran yang sama dulu ya. Jadi gini, ini yang gue percaya juga puncak dari Fed interest rates ya, ini yang akan menyebabkan dana-dana bank sentral parkir balik ke Federal Reserve gitu ya. Uangnya parkir balik karena mereka dapat bunga 5 sampai 5,25%, which is itu sangat besar mengingat ya, kayak gini, kamu parkir uang di Federal Reserve itu kayak investasi dengan resiko close to zero ya. Mungkin nggak banyak yang tahu ini gitu. Jadi kayak kamu deposito deh, cuman gini, lu deposito di bank, pilih bank kecil atau bank sekelas BCA ya pasti pilih bank. Kalau bunganya sama pasti pilih bank sekelas BCA. Kira-kira kan seperti itu ya. Nah, parkir uang di Federal Reserve itu adalah apa ya, buat para bank sentral ya, buat para bank-bank besar itu adalah investasi dengan resiko close to zero, hampir nol. Kenapa? Yang jamin Federal Reserve pak gitu. Siapa lagi yang bisa menjamin sekuat Federal Reserve, karena mereka yang print uang gitu ya kan, kira-kira seperti itu. Dan personal opinion gue, sekali lagi personal opinion ya, ketika angka Fed interest rate di atas 5%, yang mana ini sudah diumumkan kasarnya gini. Kenapa ketika Fed hike terus kok belum benar-benar painful? Karena simple gini. Federal Reserve itu ketika dia punya plan untuk menurunkan inflasi, ya ini gue jadi ngelebar ke makro nih, nggak apa-apa lah ya. Ketika Federal Reserve punya grand plan untuk menurunkan inflasi, ya tentu dia dari awal sudah bikin projection. Projection ini udah ada dari kuartal 1 2022 bahwa target hike interest rate-nya adalah di angka berapa? 5 sampai 5,25% gitu loh. Tapi beda-beda, ada yang bilang 5 sampai 5,25, ada lagi anggota member yang bilang 5,25 sampai 5,5 gitu. Ya ini pada dasarnya akan jadi ada perbedaan, karena kenapa? Ini kan forward looking. Federal Reserve pada akhirnya punya target tertentu, cuman kan nggak mungkin dia pada akhirnya akan adjust accordingly gitu loh. Dia akan sesuaikan tergantung kondisi market. Kalau ternyata inflasi bisa ditekan sesuai dengan agendanya mereka, ya mungkin, bukan nggak mungkin, mereka hike-nya sampai below targetnya, itu nggak masalah gitu. Cuman pada dasarnya buat gue, bank-bank sentral ini kayak gini deh, logikanya tuh kayak lu tuh udah nanti ini gitu loh. Gue tunggu angkanya 5 sesuai yang lu ngomong dari awal, ketika angkanya achieve, jebret gue parkir. Kira-kira kan kayak gitu analogi sederhananya ya. Ya sudah, maka menurut gue pain yang sesungguhnya di market akan terasa justru ketika angkanya mencapai angka segitu gitu. Kecuali tiba-tiba seperti yang gue bilang ada skenario lain nih gitu loh. Tahu-tahu ada ya apa yang tadi gue bilang, apapun lah ya, skenario bisa apapun gitu loh. Ya dan dia harus easing lagi, ya sudah, itu bisa jadi invalidation point gue. Tapi selama ini belum berubah, ya gue masih di stance yang sama gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau ngebahas pergerakan harga in short term, ya gue punya partokan berdasarkan psikologi market, tapi tentu ini terlalu sulit ya untuk gue bisa 100% akurat. Enggak lah, gue bisa salah banget men untuk menentukan pergerakan harga day to day. Sangat bisa salah ya. Gitu kira-kira ya. Nah, oke, gue terlalu lebar ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya, resesi bisa berapa lama bang dari BC ya? Ini sekali lagi kita nggak bisa nentuin dari sekarang. Kita harus pantau berita, kita harus pantau situasi dari waktu ke waktu. Karena setiap bulan market memberikan kita data yang berbeda ya. Analisa kamu hari ini belum tentu valid bulan depan ya. Analisa kamu hari ini belum tentu valid besok. Kira-kira seperti itu. Karena market setiap hari memberikan data yang berbeda gitu ya. Jadi kalau pertanyaan mengenai resesi, ya lihat aja Fed pivot. Itu patokan paling sederhana menurut gue. Gue udah jelasin. Federal Reserve pivot itu ada 3 stage ya. Pivot itu dia lakukan ketika dia ngerasa nih ya, oh rasa-rasanya sih gue kayaknya bisa nih achieve target gitu. Kayaknya inflasi nih udah mulai turun mendekati target gue. Jadi karena udah turun mau mendekati target gue mulai turunin deh interest rates-nya. Kira-kira kan seperti itu. Nah itu Fed pivot. Nah, Fed pivot kan gue jelasin lagi ada 3 stage. Yang pertama dia nurunin
kenaikan suku bunga. Nah, ini udah terjadi ya. Ini udah terjadi di bulan apa? Di bulan Desember kemarin. Ketika sebelumnya naikin udah sampai 3 kali berturut-turut 75 basis points, di bulan Desember kemarin dia naikin 50 basis points gitu ya. Artinya apa? Dia udah mulai stage 1. Stage 1 dimulai. Jadi dari naikin 75, naikinnya cuma 50 gitu. Berarti Fed pivot stage 1 udah mulai. Yaitu apa? Turunin kenaikan suku bunga. Ya, stage 2 apa? Pause interest rates. Tahan ya. Misalnya sekarang kan di angka 4,25 sampai 4,5. Misalnya nanti tiba-tiba di Maret, April atau Mei gitu ya. Tiba-tiba dirasa inflasi bisa bergerak turun sesuai dengan agendanya dan interest rates-nya ini sudah dirasa cukup, dia melakukan pause, ditahan. Selama ini kan naik terus. Kalau kasarnya gini, sekarang kan di 4,25 sampai 4,5. Jika akhir bulan ini Federal Reserve Meeting, FOMC meeting di tanggal 1 Februari dia announce 50 basis points lagi, maka angkanya jadi 4,75 sampai 5% ya. Terus misalnya nanti ternyata di Februari diturunin lagi nih ya ke 25 basis points. Artinya jadi berapa? 5 sampai 5,25. Nah, itu kan targetnya yang di awal tahun tuh ya. Gue kecepatan gak sih kalau ngobrol aja kalau kecepatan ya. Gue kayak lagi storytelling banget nih. Nah, kalau udah sampai 5,5,25 dan dirasa cukup, dia lakuin pause, dia nggak naikin suku bunga lagi, ditahan di angka tersebut. Nah, stage 2 pivot ya. Artinya apa? Stage 2 pivot adalah pause interest rates ya. Dan kalau misalnya kalian lihat nih, misalnya dia tahan di 5,25 nih selama misalnya 3-4 bulan atau berapa lama ya, kita nggak tahu lah ya. Maka misalnya tiba-tiba di bulan apa deh, gue nggak tahu deh, misalnya Juli, Juni atau Agustus gitu ya, tiba-tiba dia turunin ya dari 5,25 diturunin jadi berapa? 4,75 atau 4,5 ya, diturunin 50 basis point misalnya. Artinya apa? Dia udah mulai stage 3. Stage 3 adalah apa? Cut interest rates ya. Jadi ingat baik-baik ya. Yang pertama adalah turunin kenaikannya, yang kedua pause, di stop kenaikannya, yang ketiga adalah di cut, dipangkas suku bunganya. Nah, pangkas suku bunga ya itu akan jadi sinyal positif banget nih di market. Kira-kira gitu. Biasanya bull run itu akan start di area tersebut. Simple sekali. Kenapa? Logiknya gini ya. Gue agak ngomong makro nih. Logiknya kenapa? Kenapa? Karena gini, ketika interest rates sudah mulai dipangkas ya, bank sentral ya ketimbang gue parkir nih dapat bunga 5% gitu. Gue gak usah parkir sini deh, gue puter lagi aja uangnya di market supaya dapat apa? Potensi profit yang lebih besar lagi. Kira-kira gitu. Jadi uangnya balik disuntik ke market lagi, market bergairah lagi. Ya bull market dimulai biasanya di pivot stage 3 ketika dia udah mulai nurunin cut interest rates. Kira-kira seperti itu. Ini agak theoretical sih sebenarnya ya, agak theoretical, tapi kalian harus apa ya, dinamis lah. Bener-bener kita tuh ngelihat berita, ngelihat data tuh apa ya? Ya dinamis. Apalagi statementnya gue nggak tahu deh. Gitu ya. Jadi untuk BC jawabannya itu ya. Semoga menjawab ya. Itu jawaban gue ya. Kita pantau Federal Reserve aja karena mereka yang nentuin ya, bukan gue sama sekali. Jerry Inf, mantap, makasih info ya sama-sama. Dulu gue ketawa lihat lu karena gue nggak tahu cycle. Sekarang sampai DC pun gue ikutin lu. Oh oke, ya sama-sama. DC apa? Oh Discord, oke ya sama-sama ya. eh Ya kira-kira gitulah ya. Cycle pun ketika gua awal-awal invest gue belum perhatiin, jujur aja. Cycle itu jujur gue baru mulai perhatiin itu ketika Bitcoin crash dari 65 ke 30 ya. Gue baru tarik mundur jauh ke belakang. Tapi dulu itu pun gue sempet salah. Gue pikir dari 65 ke 30 bakal straight down ke 20. Ternyata dari 30 pun naik lagi toh sampai 69. Nah, di situ gue salah gitu. Gak ada masalah gitu loh. Itu yang pertama. Gue baru tahu ternyata ada historical itu. Gue baru tarik ke belakang jauh banget tuh. Ketika itu terjadi, ketika dari 30 naik ke 40, di situ gue mulai bener-bener pelajarin. Wah gila, gue lama banget gue pelajarin. Gue puter-puter chartnya sana sini, cari segala probabilitas kemungkinan ya. Tapi ketemu sih gitu. Tapi ya balik-balik ya. Gue gak pernah bilang gue 100% pasti benar. At some points gue pasti bisa salah. Pasti ya. Jadi gue pengen gini, kalau bisa kalian-kalian ini juga apa ya,
Jangan cuman ngikutin gua atau mungkin influencer lain, enggak, kalian sendiri juga harus aktif upgrade, analisa supaya seru gitu. Someday ketika kita ngobrol di Discord gini nih jadi makin kaya gitu loh. Pandi, lanjut ya gue ya. Ketika Bitcoin mencapai halving 2024 akan bagus untuk all in Bitcoin, ETH, BNB. Oke, tentu gini ya, kalau kita ngomong safer play, ya mungkin ini yang paling safe ya, karena, gue minum lagi. Karena yang utility dari token atau koinnya paling jelas itu yang mungkin mereka bertiga menurut gua saat ini ya. Bitcoin jelas, Bitcoin di beberapa negara vendor gitu ya sudah menerima sebagai bentuk pembayaran. Artinya apa? uh, Ya Bitcoin sudah mulai widely accepted lah pelan-pelan. Ethereum, kalau Ethereum fungsinya banyak ya, untuk kamu transaksi di jaringan Ethereum kamu butuh itu sebagai gas fee gitu ya. BNB pun sama ya, buat gua BNB utility-nya juga paling jelas gitu ya. Um, Plus Binance juga punya exchange, dia punya smart chain, wah banyak deh. BNB juga kuat gitu. Tapi gini ya, balik-balik kalau ditanya manajemen portfolio ya, ini kan yang Pandi tanya ini manajemen portfolio ya. Personally menurut gua kalian harus figure out, kalian harus cari tahu mana yang paling cocok untuk portfolio kalian saat ini, untuk keuangan yang kalian sorry, untuk kondisi yang kalian miliki. Gua nggak bisa bilang apa ya. Nih, sebagai gambaran ya, menurut gua jika capital kamu dalam jumlah yang besar, let's say 10 miliar ya, itu menurut gua udah cukup besar ya, 1 juta dolar misalnya ya. Kalau capital kamu besar ya, tentu gue akan lebih suggest ya untuk lu meminimalisir resiko seminim-minimnya. Makanya pick sesuatu investment yang safer play. Kenapa? Karena kalau portfolio kamu super besar, kamu gain 10-20% pun udah gede banget. Nggak usah kamu pusing-pusingin kejar 100x gitu loh, ngerti kan? Nggak usah ambil resiko seagresif itu, karena kamu cukup incer gain 20-30%, kamu udah nice sekali, kamu udah indah sekali hidupnya, kira-kira seperti itu gitu. Cuman kalau misalnya portfolio kamu mungkin cuman 10-50 juta, nah bolehlah agak agresif gitu. Itu aja sih perspektifnya. Jadi kalau untuk manajemen portfolio, gue nggak bisa bilang ada formula yang terbaik gitu. Ada formula investment, oh harus di Bitcoin, Ethereum, BNB aja, nggak usah yang lain. No, no, no. Gue nggak pernah bilang itu. Semua case by case, semua harus kalian sesuaikan dengan kondisi portfolio kalian, kondisi keuangan kalian, dan tentu apa outlook kalian. Kasarnya gini, lu invest berapa? Ini berapa persen dari total portfolio kamu? Kerjaan kamu itu tuh banyak faktornya. Kerjaan kamu sehari-hari kayak gimana? Kasarnya dengan revenue kamu bulanan kamu yang stabil ini, setahun ke depan kamu bisa nabung berapa? 2 tahun ke depan gimana? Projection kamu bakal kayak gimana gitu loh. Jadi gini, karena gini, orang nih seringkali cuman apa ya? Gue temukan banyak sekali orang yang sorry to say secara sehari-hari pun belum sustain, ya belum cukup sustain, tapi mereka mau nekat tanda kutip all in supaya mendapatkan gain yang besar. Akibatnya apa? Amsyong, itu aja gitu. Gua pribadi apa ya? Jangan deh gitu loh. Jangan deh yang kayak gitu deh. Jangan deh gitu loh. Gue lebih prefer kalian tuh gain misalnya apa ya, angka yang mungkin nampak konservatif, yang mungkin nggak populer di kalangan kripto, yang orang bisa naik, wah saya naik 100x 200x, ya mungkin apa ya, gain kalian kurang kurang populer, tapi dibangun secara bertahap, perlahan tapi kuat gitu. Jadi karena gini nih, gue kasih tau nih satu hal menarik ya. Ini menarik, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Duit lu misalnya 50 juta, suddenly berubah jadi 500 juta, suddenly, secara tiba-tiba sekali lagi ya, bukan lu bangun bertahap. Secara tiba-tiba menurut gue bisa aja dalam waktu 3-6 bulan atau setahun, itu menurut gue cukup tiba-tiba. Tabungan kamu dari 50 juta tiba-tiba ke 500 juta. Ada rejeki mendadak, rejeki nomplok mengagetkan. Kira-kira gitu. Bukan kamu bangun dengan usaha ya. Gini,
uang lu di rekening udah 500 juta, tapi mental lu belum siap untuk kelola 500 juta, pada akhirnya kamu akan kehilangan uang tersebut. Trust me, ya, itu eh, pengalaman pribadi lah, ya, itu pengalaman pahit gua, ya. Yang gue temukan satu hal itu. Pada dasarnya ketika uang kamu sekian, ya, uang kamu kasarnya gini, kapasitas mental kamu belum kuat untuk nampung, ya someday itu akan hilang gitu. Tapi kalau kapasitas mental kamu udah kuat, kamu kelola berapapun aman, kira-kira gitu. Ya, jadi gue nggak consider, gue nggak akan suggest kalian untuk yang kayak ayo invest shitcoin ini, gamble di meme coin ini, cari duit cepet gitu. Gini ya, kalau kalian profit ya tentu gue happy gitu. Pada dasarnya gue memberikan edukasi, gue live di Discord kayak gini bukan kurang kerjaan gitu, karena gue pengen semakin banyak orang yang sadar kripto ini peluang. Itu aja sih sebenarnya, simple sekali. Gue pengen membukakan ini peluang men gitu loh, jangan sampai ketinggalan gitu. Ini tuh kayak work smart di abad ini gitu loh, ngerti kan gitu loh. Itu kayak work smart di generasi kita lah, kira-kira gitu. Dan gue bikin konten, gue pengen banyak orang yang ngerti dan gak ketinggalan gitu. Tapi kalau misalnya kalian gainnya juga kecepetan, itu akan hilang. Itu apa ya? Ya mungkin gak semua orang ngalamin ini, tapi personally gue ngalamin ini. Jadi mindset dan mentality gue juga udah berubah gitu. Gue udah gak ngincer yang kayak gitu lagi, tapi kayak ya sudah, gue mau bangun kekayaan gue secara bertahap, pelan-pelan, punya fondasi yang bener. Sehingga ketika someday nih misalnya di next bull run uang gue jadi wah amin amin tiba-tiba berapa M gitu ya, mental gue pun harus siap gitu. Karena kalau mental gue nggak siap, bisa aja gue melakukan hal bodoh dengan uang gue. Toto gue selingkuh lah, toto gue ngapain lah gitu loh, ngerti ya maksud gue ya. Buat gue itu malah jadi misfortune sih. Gue nggak pernah ada di prinsip itu. Janganlah, kalau bisa janganlah ya, kira-kira gitu. Gue sampai mana nih? Tadi Pandi kalau nggak salah ya. Oke, Indra. Oh, ini dari Indra lagi. Bang, dari 2023 sampai 2025 all time high Bitcoin, nanti target portfolio naik berapa X? Konservatif target aja. Oke, ini pribadi target gue ya. Pribadi target gue aim gue 10 sampai 15 X. Aim gue ya, aim gue. Gue udah punya plan ya, gue udah punya rencana gimana cara gue achieve itu ya. Sekali lagi gue udah punya rencana ya. Rencana gue ini uh, tapi rencana gue ini masih sebatas teori ya, belum gue detail karena kita harus lihat market, pergerakan market. Target gue 10-15x, gue bisa 10-15x aja I'm more than happy gitu, more than happy. Tapi tentu kalau ternyata diizinkan Tuhan lebih, waduh syukur amin alhamdulillah puji Tuhan ya. Oke lanjut, Yahweh Israel. Kalau yang pakai rumus smart money udah mulai taruh uang 16,66% dari full money-nya. Saya sendiri naruh 19, 12, 9K, 63K. Oke, dari Garrett Soloway. Oh oke, tahu. Garrett Soloway gue tahu. Ini salah satu trader yang menurut gue sangat profesional dan gue suka. Ya, Garrett Soloway it's buat Yahweh Israel itu buat gue salah satu trader yang patut kamu pantau. Patut kamu ikutin ya. Garrett Soloway bagus. Ya itu bagus ya, bener jadi cicil on spot ya, karena buat gue sekarang again gue nggak pernah berubah posisi gue sekarang Bitcoin under 20k murah ya. Anjir ini udah 10.21 aja, lu pada ngapain sih, nggak ada yang tidur apa? Woi gila, woi ini masih aja ngoceh. eh Abis ini 10.30 gue off ya. Wow capek banget gue hari ini, sumpah capek banget gue hari ini, seharian full banget ya. Tapi karena gue ada janji setiap hari Jumat jam 9 malam, walaupun hari telat sorry ya, 9.30, gue karena udah janji Jumat jam 9 malam harus live, gue harus live ya, secapek apapun. Kidzo, bang untuk saat ini lu cuma fokus di kripto atau juga investasi instrumen lain? Oke, kalau ada presentasi lebih gede mana? Oke, honestly speaking, gue jujur ya, gue ada investasi instrumen lain. Gue ada di stock market dan ada di commodity juga ya. Commodity gue punya porsi silver and gold ya, ada juga. Terus kalau commodity ada juga sektor energi yang gue invest. Di stock market pun juga gue masih akumulasi sektor energi ya. Gue udah mention ini beberapa kali juga ya. Tapi kalau untuk secara rasio ya, saat ini tuh sebenarnya crypto gue
ya tipis sekali, sangat-sangat tipis gitu. Kalau secara rasio sekarang masih kebanyakan di stock market ya. Tapi ya capital yang lagi parkir di rekening gua bakal lebih gede di kripto nanti jauh gitu. Ya untuk next gue pasti bisa dikatakan 70-80% gue bakal di kripto ya. Jody, secara histori dan data yang bener banget yang lu bilang, misalnya histori tahun 2000-an dan 2008 Fed pivot terhadap stock market. Tapi kan Bitcoin belum punya histori terhadap resesi. Good point. Apakah ada possibility untuk Bitcoin bergerak berlawanan dengan stock market saat crash lebih dalam nanti? Ya, gini ya, kalau gue setuju pertama memang belum ada historical data ya gitu. Karena gini, ini poin bagus nih dari Jody Misiandi ini. Ada juga satu narasi yang gue nggak tahu kalian baca atau nggak gini. Setiap resesi yang perform dengan sangat baik itu apa? Gold ya, emas. Kenapa? Ya karena itu dianggap hedging against inflation, hedging lah gitu loh, against potensi inflasi yang lebih gila-gilaan. Itu kalian bisa cek historical chart dari gold ya. Nah, ada narasi sekarang yang bilang kan Bitcoin itu digital gold ya, makanya dibilang oke, ketika resesi nanti gold dan digital gold akan bergerak paralel up gitu ya kan. Nah tapi menurut gua again, gua bisa salah ya Jody, gua bisa salah ya, gua bisa salah karena gue baca juga narasi ini, Bitcoin adalah the digital gold gitu. Dan buat gue tidak sepenuhnya salah, narasi Bitcoin the digital gold tidak sepenuhnya salah ya. Tapi gue masih lebih consider gini sih, gue masih lebih consider gini. Um, ini gue udah agak ngomongin dark side ya, kalau kalian perhatiin ya. Uh, uh, di kripto itu banyak sekali leverage money ya, fake money bisa dikatakan, ya gue nggak bilang fake money lah, leverage money ya, uang-uang yang sebenarnya hasil dari leverage, kira-kira seperti itu yang banyak sekali disuntikkan ke dalam ekosistem kripto ya. Jadi kalau kalian lihat sekarang total crypto market cap berapa, gue lupa berapa miliar US dollar sekarang. Sebagian besar dari angka tersebut adalah leverage money ya, uang yang bukan uang real dalam nominal yang benar-benar real, tapi adalah uang hasil leverage, kira-kira seperti itu. And in my personal opinion ya, ketika liquidity crisis, semakin kering liquidity dari market ya, leverage money itu akan di wipe out semua ya. Itu akan menjadi satu event yang namanya deleveraging event ya, dimana semua ini gue nggak cuma ngomong di crypto ya, tapi di stock market juga, di saham ya. Jadi semua uang-uang leverage ini yang akan dihapus ya, akan di wipe out, dan market akan apa ya, seolah-olah fresh start dari baru ya, mulai sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru. Dan in my personal opinion, since Bitcoin crypto ya masih banyak sekali leverage money, gue masih nggak consider Bitcoin akan bergerak berlawanan stock market ketika market crash nanti ya. Dasar gue itu ya. Tapi again, karena belum ada history, bisa aja gue salah ya, gue gak tahu ya, bisa aja gue salah ya. Oke, Marshy 100% valid. Bull run tahun kemarin untuk pertama kalinya gue bisa buat porto 3 digit. Nice, nice. Dan karena mental gue belum siap dan uang itu ini yang gue bicarakan, Marshy ya. Itu poin gue ya. Gue pribadi pengalaman banget di situ ya. Gue make money gila-gilaan ya. Apa ya, mental gue nggak siap gitu loh, mental gue nya nggak siap, akhirnya ya hancur juga, uang itu hilang juga gitu loh. Gini ya, nih gue kasih tau nih satu hal nih, ini untuk teman-teman nih ya, tapi ya memang pribadi gue dasarnya seperti ini sih ya. Kalau yang hilang uang kalian, bersyukurlah. Itu gue nih ya, gue kasih sekali lagi, kalau kalian yang hilang uang, bersyukurlah. Kalau yang hilang karakter kalian, mampus, udah selesai, udah buat gue you are done gitu. Kalau yang hilang uang kalian, bersyukurlah, itu akan jadi pembelajaran yang mahal. Dan gue percaya uang bisa dicari ya, kalian bisa kerja keras, kalian bisa fight untuk uang ya. Tapi kalau yang hilang karakter kalian, artinya apa? Dulu sebelum punya duit ya, lu orangnya setia ya, tapi setelah punya duit lu selingkuh, jadi tidak setia ya, karakter lu hilang. Dan I mean you are done ya. Dulu sebelum punya duit banyak lu jujur, setelah punya duit banyak jadi tidak jujur, itu karakter lu hilang.
done gitu. Syukur-syukur kalau cuma duit kalian yang hilang. Yang gue bersyukur di gue duit gue yang hilang ya. Gue punya istri yang sangat baik sekali, luar biasa, sabar luar biasa, dan mau temenin gue di tengah kegelapan itu gitu. Jadi kayak kita bangkit lagi gitu. Kira-kira gitu. Dan gue setuju sama Marshy. Gue totally bisa relate. Dan gue totally bisa rasakan yang lu rasakan. Karena gue juga 3 digit plus yang hilang ketika itu ya. Jadi ya gitu. Again, kayak apa ya, lu bayangin aja ada ember nih ya. Air itu adalah apa? Air itu adalah uang gitu. uh, Seberapa kasar gini, yang kadang-kadang kan yang kita mau cuman banyak air atau banyak uang, tapi lupa upgrade embernya ya. Kira-kira itu aja. Jadi sebenarnya yang lu persiapkan embernya dulu nih, lu gedein nih ya, airnya datang kok ya. Itu keyakinan gua. Jadi kira-kira gitu, oke? Salah satu buat gue yang bisa upgrade ember kalian itu adalah kalian belajar dengan baik ya. Kalian pelajari investasi kalian, punya resiko, latih mental untuk sabar, untuk disiplin, ikut dengan perencanaan kalian. Ketika kalian sudah punya perencanaan tertulis, kalian stay dengan perencanaan kalian. Mau market lagi kayak gimana pun kalian acuhkan, bodo amat. Market kayak gitu ya, gue bergerak sesuai perencanaan gue. Karena trust me, kalau kalian tidak punya perencanaan dan hanya bergerak mengikuti market, wah, portfolio lu juga akan diombang-ambingin. Sesekali lu akan merasakan naik 300-400% ya trading, tapi ntar tiba-tiba drop. Kejam kok sebenarnya ya. Lu naik 100% ya, untuk ngilangin gain lu cuma butuh turun 50%. Ngerti ya maksud gue ya. Duit lu dari sejuta nih, profit 100% ya, jadi 2 juta ya. Itu cuman butuh turunin 50% jadi sejuta lagi gitu loh. Jadi memang manage resiko, punya perencanaan dan ngikutin perencanaan tuh sulit ya. Latih mental tuh sulit ya. Anyway, ini 2 pertanyaan terakhir ya. Gue abis ini mau istirahat. Pandi, bahas Aptos bang, apakah Surafev kira-kira nanti mau DC Aptos dari sekarang apa nunggu turun lebih dalam lagi? Oke, jujur gini ya, gue nggak pelajari Aptos atau any project secara mendalam banget gitu ya. Tapi in my personal opinion ya, kalau berdasarkan history dan mengantisipasi nanti Bitcoin masih bisa drop lebih dalam lagi, maka menurut gue Aptos pun juga masih bisa turun lebih dalam, kira-kira gitu ya. Cuman kalau turun ke berapa, wah gue nggak mau kira-kira sih, itu biar market aja yang menentukan gitu ya. Newbie trader, bang kira-kira token Bong cocok nggak untuk di hold sampai bull run berikutnya? Wah gue no comment sih soal ini sih, masih nggak tahu sih gue, tapi Bong gue lagi short ya. Frandi, udah Bitcoin udah sentuh 19.260. Wow, luar biasa sekali. Oh iya lu udah 19.26 sekian. Nice, 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 nice. Hebat sih ini apa ya, rally-nya kenceng luar biasa sih. Kenceng banget, kenceng banget, kenceng banget. Oke, gua ini udah 10.31. Gua off di sini. Gua tutup live session hari ini di sini. Semoga ada sesuatu lah yang bisa kalian pelajari lah ya, semoga lah ya gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Anyway, nanti video ini akan gue upload di YouTube ya, jadi buat kalian yang ketinggalan atau mau rewatch, mau nonton ulang, kalian bisa nonton lagi ya. Terima kasih semua sama-sama, thank you yang udah join, karena tanpa kalian gue juga garing di sini, ngapain gue sendirian ya. Jadi thank you banget buat kalian yang udah join, udah sampai jam setengah 11 malam join dengerin gue ngoceh nggak jelas, nggak ngasih info koin 100x juga gitu ya. Tapi thank you yang buat udah join ya. Oke, see you on next ya. Bye bye ya. God bless you all. Dadah.